Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan wa nahana 'anil zulmi wal 'udwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam pemberian Allah kepada kita, dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, kita masuk kepada surat yang ke-27 dari surah-surah Al-Quran. As-sabi' wal ishrun min surahil Quran, suratun namli makiyatun wa ayatuha salasun wa tis'un. Yang ke-27 daripada surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat yang dinamakan An-Namal. Surat An-Namal ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 93 ayat. Sumiyat bin Namli likissatin namli piha, dinamakan surat ini dengan Namal. Namal artinya semut. Surat semut. Dinamakan ini surahnya semut karena dalam surat ini ada bercerita tentang semut. Likissatin namli fiha. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Namal ayat 17 sampai seterusnya, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha ila akhir ayat. Artinya dihalau untuk Nabi Sulaiman tentara atau pasukan-pasukan beliau. Pasukan Nabi Sulaiman ini bukan hanya terdiri dari manusia, tetapi juga daripada jin dan burung-burung. Mereka semuanya dibagi dan dikumpulkan. Nabi Sulaiman berangkat ke suatu tujuan, membawa seluruh pasukan-pasukan beliau yang terdiri daripada manusia, daripada bangsa jin dan bangsa binatang-binatang lainnya. Jalan pasukan ini sehingga manakala sampai di suatu lembah semut, maka berkatalah semut bagi kawan-kawannya. Ujar semut, wahai kawan-kawan, kalian masuk ke tempat masing-masing agar tidak memecahkan akan kalian oleh Sulaiman dan pasukannya sedangkan mereka tidak mengetahui. Ini kan semut banyak. Jadi Nabi Sulaiman ini hendak lewat di situ, lalu tokohnya semut ini menghimbau kepada anak buah semut supaya masuk ke tempat masing-masing supaya jangan terinjak-injak Nabi Sulaiman dan pasukannya. Nabi Sulaiman mendengar itu tertawa. Dikira samut, Nabi Sulaiman gak ada tahu. Padahal Sulaiman orang yang mengerti bahasa semut dan mengerti bahasa binatang-binatang lainnya.
kurang lebih 6 kilometer, 6 pal daripada kumpulan semut-semut tadi, Nabi Sulaiman sudah mendengar himbauan tokoh semut itu. 6 pal lagi hanya sampai ke situ, Sulaiman sudah mendengar pengumuman semut tadi. Waqad sami'ahu min 3 amyal, Sulaiman telah mendengar pengumuman itu 3 mil, kurang lebih 6 kilometer. Fahabasa jundahu hina asyrafa ala wadihim hatta dakhalu buyutahum. Demikian pendapat penjelasan dari ulama tafsir. Maka Nabi Sulaiman menahan pasukannya. Wahai pasukan, kita berdiam, jangan bergerak sampai semut-semut itu semuaan masuk ke tempat-tempatnya. Sulaiman menahan pasukannya sehingga seluruh semut tadi masuk ke tempat masing-masing. Baru Nabi Sulaiman dan pasukan melewati tempat itu dan selamat semuaan semut-semut tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam cerita ini banyak hal atau faidah yang diambil. Pertama, panzur ila syafaqati Sulaiman ilan namal. Tengok olehmu kepada kasih sayangnya Nabi Sulaiman kepada semut. Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang raja yang begitu pengasih, penyayang kepada seluruh rakyatnya, kepada seluruh bangsanya, baik bangsa manusia, baik bangsa apapun, sampai-sampai semut pun disayangi, dipelihara oleh Nabi Sulaiman. Jangan sampai ada yang terinjak-injak oleh pasukan. Satu contoh daripada Allah. Begitulah mestinya seorang pemimpin, seorang raja, seorang pejabat mesti sayang kepada rakyatnya. Walaupun rakyat itu rakyat yang kecil, yang tidak kelihatan seperti semut-semut tadi. Para muhibbin rahimakumullah, Umar bin Khattab pernah berkata waktu beliau menjadi khalifah, waktu Umar bin Khattab menjadi raja, presiden, khalifah, ujar Sayyidina Umar, "Law mata sakhlatun ala syati'il furat la khasyitu an us'ala anha." Andai kata mati seekor anak kambing di tepi sungai Furat. Sayyidina Umar di Madinah begana. Furat itu anaknya di negeri Irak, sungai Furat. Andai kata, jar Sayyidina Umar, di tepi sungai Furat itu mati seekor anak kambing, aku takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak kambing itu mati? Apakah dia kelaparan atau sebagainya? Umar seorang pemimpin yang dikenal dengan keadilannya, dikenal dengan kasih sayangnya kepada seluruh yang ada dalam kerajaan kekuasaan. Apalagi manusia yang mati kelaparan. Kambing pun kalau mati kelaparan, ujar Sayyidina Umar, aku takut tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh Sulaiman, Sayyidina Umar, contoh pemimpin-pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang dijadikan contoh oleh para tokoh pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Para muhibbin rahimakumullah, inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ila Allah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Paling dicintai Allah, manusia-manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kepada Allah pada hari kiamat adalah imamun adilun rafiq, seorang pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Ini paling dicintai Allah. Macam Sayyidina Umar tadi, macam Nabi Sulaiman tadi, semut pun dipelihara.
Rasulullah bersabda lagi, afdalun nas indallah manzilatan imamun adilun rafiq. Paling afdal manusia di sisi Allah kedudukannya, derajatnya, seorang pemimpin yang adil, yang penyayang kepada rakyatnya. Apa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil, yang penyayang kepada rakyatnya? Bagaimana pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama menyimpulkan dari berbagai macam hadis, ada 6 yang perlu dilakukan oleh para pemimpin, oleh para pejabat-pejabat pemerintah. Dan ini perlu diketahui oleh para orang-orang yang hendak bakal menjadi calon pejabat pemerintah, supaya jangan salah. Apabila pejabat pemerintah itu dapat melaksanakan hal-hal yang 6 ini, maka ini pejabat pemerintah orang yang paling tinggi martabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti pejabat itu umum, baik pejabat legislatif macam DPR, penampung aspirasi rakyat, atau pejabat legislatif eksekutif macam bupati dan sepertinya, atau pejabat-pejabat penegak hukum. Bila mereka itu dapat melaksanakan 6 hal ini, sangat mulia dan agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang mesti dilakukan adalah fathul abwab, buka pintu. Buka pintu. Artinya apa? Jangan ngalih ditemui. Fathul abwab. Jangan hanya hari raya buka pintu, jangan. Setahun sekali kali cukup, setahun sekali buka pintu para pejabat-pejabat itu. Tiap hari mesti ada pintu dibuka untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, man waliya min amrinna syai'an summa aghlaqa babahu dunal miskin wal mazlum wadil haja aghlaqallahu tabaraka wa ta'ala abwab rahmatih duna hajatihi wa fakrih afqara ma yakunu ilaiha. Siapa-siapa yang menjabat sesuatu jabatan, lalu dia menutup pintunya daripada orang miskin, nang bersepeda udah boleh masuk, harus nang bermobil, nang berbicara udah boleh masuk. Dia tutup pintunya terhadap orang-orang yang terzalimi. Dia tutup pintunya untuk orang-orang yang teraniaya. Dia tutup pintunya orang-orang yang punya keperluan. Kalau demikian halnya, Allah tutup nanti pintu rahmatnya di akhirat. Padahal dia saat itu sangat berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pertama itu fathul abwab, buka pintu. Jangan ngalih ditemui lurah, camat, pembakal semuaan sampai ke atasnya. Kenapa? Karena mereka hidup menikmati punya rakyat. Mereka hidup menikmati kepunyaan rakyat. Jangan menutup pintu dengan rakyat. Fathul abwab. Yang kedua, sahlul hijab, mudah dinding. Artinya apa? Kada terlalu banyak protokoler untuk menjumpai itu. Ini anak berjumpa 4-5 rangkap tuh dilalui macam-macam meja, hanya sampai pada sejen itu. Sahlul hijab, mudah dindingnya. Membuka lawang juga masih ngalihan, dindingnya banyak. Sahlul hijab. Rasulullah SAW bersabda, wa man waliya minhum syai'an fashaqqa alaihim fa alaihi bahlatullah. Barang siapa menjabat sesuatu jabatan daripada manusia,
lalu dia mempersulit atas mereka, maka atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Guring di rumah rakyat, gajihan duit rakyat, bemutur situ kamari mutur rakyat, rakyat dipersulit, laknatullah fa alaihi bahlatullah. Buka pintu dan jangan ngalih. Yang ketiga, intisarul mazlum minaz zalim, menolong orang yang teraniaya, menolong orang yang dizalim. Kalau ada orang yang dizalim, cepat dibantu, cepat ditolong, cepat ditindak penzalimnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala antaqimanna mimman ra'a mazluman faqadara ay yansurahu wa lam yaf'al. Ini hadis qudsi mengatakan bahwa Allah bersabda, aku akan menyiksa seseorang yang melihat orang yang teraniaya padahal dia mampu untuk menolongnya dan dia tidak menolongnya. Orang-orang pejabat tuh punya kekuasaan untuk menolong orang yang teraniaya. Kalau mereka diam, kadang menolong orang yang teraniaya, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain mengatakan di dalam kubur akan dipukul 100 kali dan dinyalakan api sepenuh kuburnya. Untuk orang-orang yang punya kekuatan menolong terhadap orang yang dianiaya, tapi kadang menolong. Nah, yang kelima, kismuhu bil adli wal haq, membagi sesuatu dengan adil dan benar. Baik sesuatu itu jabatan, baik sesuatu itu kekayaan negara, baik sesuatu proyek-proyek, mesti dibagi dengan hak wal adil. Rasulullah bersabda, man ista'mala rajulan min isabatin wa fihim man huwa radiyallahu anhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin wa man waliya min amril muslimin syai'an fa'ammara alaihim ahadan muhabbatan fa alaihi la'natullah la yaqbalullahu minhu sarfan wa la adla hatta yudkhilahu jahannam. Barang siapa yang mengangkat seseorang pegawai, kan dia pejabat ini bisa mengangkat orang jadi ini jadi itu. Dia mengangkat seseorang itu dari golongannya, dari keluarganya, dari tetangganya, dari partainya. Padahal ada orang lain yang lebih diridai Allah Subhanahu wa taala daripada itu. Berarti dia mengkhianati Allah dan Rasulnya dan seluruh orang yang beriman. Dan barang siapa yang memegang satu jabatan lalu dia mengangkat orang karena dia cinta kepada orang itu, karena dia kasih kepada orang itu, atasnya laknat Allah dan Allah tidak menerima ibadah fardu dan ibadah sunat. Jadi seorang pejabat ini kalau mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan, mesti yang dipilih benar-benar orang yang ahli di bidangnya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dikenal kejujuran dan keikhlasannya. Lurah misal nama angkat staf itu ini, jangan mantang-mantang kula yang duduk di sekretaris, yang duduk jangan. Kalau memang ada yang lebih ahli daripada itu, ada yang lebih diridhai Allah, itu yang lebih utama. Kalau menunjukkan kekeluargaan, kelompok, Allah akan mengutuk orang tersebut. Ini Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada umatnya agar jangan sampai menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, asyafaqah wan nasihah ala ra'iyatih, kasih sayang, bermaksud baik dengan rakyatnya, atas rakyatnya. Rasulullah bersabda, ma min amirin yali umural muslimin summa la yajhadu lahum wa la yansahu lahum kanusihi wa juhdihi li nafsihi illa lam yadkhul ma'ahumul jannah.
pejabat-pejabat orang muslimin yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak bermaksud baik untuk rakyatnya seperti dirinya sendiri, tidak akan bisa masuk surga bersama orang-orang muslimin. Nah, jadi 6 hal ini yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki satu jabatan agar mereka itu termasuk seorang pejabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, akan mendapat kutukan-kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, undang-undang yang dibuat oleh DPR belum tentu diridai Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Peraturan yang dibikin pemerintah, undang-undang yang dibikin DPR belum tentu sesuai dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mantang-mantang sudah ada undang-undang sekehendak menggawi, jangan. Walaupun dia selamat di dunia, tapi di akhirat belum tentu selamat. Contohnya, seorang camat umpamanya atau bupati dianggarkan oleh DPR membangun sebuah rumah 2 miliar. Nah, itu sah dan selamat karena diundangkan oleh DPR. Tapi di sisi Allah, apakah itu benar? Kalau masih ada rakyat nang guring di bawah jambatan, masih ada rakyat nang kada kauba-ubat karena kada berduit, wallahu a'lam. Jadi setiap yang dibuat oleh DPR, oleh pemerintah belum tentu benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hendaknya para pejabat-pejabat itu berpedoman kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berpedoman kepada peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh DPR itu. Karena itu hanya selamat dalam dunia, belum tentu selamat di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lalu kalau orang yang selama menjabat satu jabatan, dia berbuat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal selama dia menjabat dia KKN, selama dia menjabat dia kejam dengan rakyatnya. Sekarang sudah kada menjabat lagi, ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tobatnya agar dia selamat di akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam satu hadis waktu beliau menjelang akhir hayatnya. Rasulullah menjelang akhir hayat berpidato di masjid, di tengah-tengah kaum muslimin yang sangat banyak. Apa isi pidato beliau? Ya ayyuhan nas, innama ana basyarum mithlukum wa la'allahu ayyakuna qad qaruba minni khufuf min baini adhhurikum. Faman kuntu asabtu minhu irdahu aw sya'arahu aw basharahu aw min malihi syai'a hadza irdu Muhammad wa sya'aruhu wa basharu wa maluhu falyakum falyaqtas ila akhir. Wahai manusia, kata Rasulullah, hanya saja aku adalah seorang manusia seperti kalian, artinya bisa mati. Barang siapa yang selama aku hidup pernah aku aniaya pribadinya, aku pernah menganiaya tubuhnya, aku pernah menganiaya hartanya, maka sekarang inilah Muhammad pribadinya, inilah jasad Muhammad, inilah harta Muhammad, silahkan ambil. Silahkan ambil. Artinya siapa yang pernah ku tampar, tampar aku, bahasa kitanya. Siapa yang pernah ku gibah, balas gibahnya. Siapa yang pernah ku sakiti, balas. Nah, itu Rasulullah waktu beliau hendak wafat. Ini mestinya ditiru oleh para pejabat-pejabat seperti itu, supaya mati selamat. Jadi Nabi, siapa yang pernah ku pukul, pukul aku sekarang. Siapa yang pernah hartanya ku ambil, ambil hartaku.
Sambungan hadis itu mengatakan, dan kalian jangan takut akan kumusuhi, kata Rasulullah, karena permusuhan itu bukan akhlak dan pribadiku. Nah, ini cara tobat orang-orang yang pernah menjabat satu jabatan, yang mungkin pernah menganiaya kepada rakyatnya. Kalau kata demikian, dia akan mati membawa sejuta masalah berhadapan nanti di hadapan pengadilan yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat berat kedudukannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi berpikir dua kali hendak jadi pejabat itu. Mempacang kau bagus, paling tinggi manusia kedudukan di sisi Allah. Tapi kalau pacang kada bagus, kada usah. Allah mengasih contoh dalam Al-Quran surat An-Naml, Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana beliau kasih sayangnya kepada seluruh yang ada dalam kerajaannya, hatta semut sidin sayangi, jangan sampai terinjak-injak oleh pasukannya. Mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala satu saat nanti pemimpin yang benar-benar kasih sayang kepada kita semua dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan nasta'in أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.